Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin para pemirsa, para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini izinkan saya masih bercerita atau membahas seputar Habib, karena ini adalah wujud rasa cinta kita kepada Habib, terutama Habib Bahar yang sekarang menjadi ramai akibat pernyataan-pernyataan kontroversial beliau. Tentu ini menjadi keprihatinan bagi kita, bagaimana Habib Bahar terus-menerus mempertontonkan arogansinya, mempertontonkan keberaniannya, sementara banyak pihak menyebutnya kekurang ajaran. Bagi orang yang disebut Habib, tentu saja kita prihatin. Makanya kita tidak henti-hentinya melakukan koreksi agar beliau ini mendengar bagaimana reaksi dari orang-orang akibat lisannya itu. Ada sebab, ada akibat. Siapa menabur angin akan menuai badai. Begitulah kira-kira. Jadi apa yang kita dengungkan, apa yang kita siarkan di YouTube, di Facebook, di TikTok, Instagram tentang Habib Bahar Smith ini adalah dalam rangka menekan tekanan sosial kepada beliau untuk merubah atau mengoreksi perilakunya. Satu lagi yang membuat kita miris adalah tentang ucapan curut-curut dan kroco. Jadi ucapan-ucapan yang arogan ini sangat menyakiti. Untuk siapa ucapan ini ditujukan? Ucapan ini ditujukan untuk Gus itu kiai atau anak kiai, dan kiai-kiai, ulama-ulama. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Ini yang ngaku-ngaku NU sekarang, di ustadz-ustadz, gus-gus, kiai-kiai ngaku NU sekarang lebih benci sama habaib. Ana bingung sama mereka ini. Nah ini curut-curut sekarang. Sebelum kita ke sana, coba kita lihat apa itu curut, apa itu kroco. Kroco itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kecil, hina, kerdil, tak berarti. Jadi orang-orang hina, kroco itu. Jelata lah begitu, kasta rendah. Kemudian ada lagi curut, adalah binatang yang menjengkelkan, merusak, berisik, dan bau. Jadi lebih mending tikus. Tikus itu ada indah-indahnya, dia tidak bau, bahkan kucing pun suka. Tapi curut ketika lewat, baunya ya Allah minta ampun. Jadi dua kata ini, kroco dan curut, ini dibuat untuk merendah-rendahkan, menghina-hinakan sehina-hinanya. Bagi siapa? Bagi gus-gus, bagi ulama, kiai yang menurut beliau itu menghina habaib. Padahal dalam kenyataannya tidak ada habaib yang dihina para kiai di Indonesia ini. Kiai-kiai di Indonesia, gus-gus di Indonesia sangat memuliakan habaib dari dulu-dulu. Karena pada kenyataannya sampai sekarang pun habib-habib yang mulia, yang dihormati, itu masih hidup berada di sekeliling para kiai seperti Habib Lutfi, Habib Jindan, Habib Quraisy Shihab, Habib Syekh, dan lain-lain sebagainya yang masih dihormati dan dikagumi. Jadi ini sudah pernyataan yang salah pula. Kemudian kalau tidak menghina habaib, tidak merendahkan habaib, tidak mengkritisi habaib, siapa kira-kira yang dikritisi oleh kiai, oleh ulama? Sebenarnya sasarannya bukan habaib seluruh Indonesia, tetapi memang yang meresahkan saja menurut para ulama itu, menurut para kiai itu.
menurut para gus-gus itu. Sebut saja dalam dugaan kita adalah Habib Bahar bin Smith. Sebagian mungkin Habib Rizik yang tidak setuju dengan caranya. Sebenarnya itu saja untuk koreksi kepada habaib. Tetapi Habib Bahar Smith menyatakan ulama-ulama ini menghina habaib seluruh Indonesia. Nah, ini udah pelintiran sebenarnya. Sehingga sah dia mengatakan kiai itu, gus-gus itu adalah curut-curut yang hina, yang bau, yang meresahkan, menjengkelkan, atau kroco-kroco, orang-orang hina tidak ada artinya. Inilah cara pengambilan kesimpulan yang salah sehingga mengakibatkan keluar kata-kata yang tidak pantas. Seharusnya beliau introspeksi, kenapa bisa saya ini dikritisi atau dimarahi oleh kiai? Tentu saja ada yang salah pada saya, seharusnya begitu. Tetapi Habib Bahar tidak, malah menyerang balik dengan mengeneralisir atau menyimpulkan kiai ini sudah menghina habaib seluruh Indonesia, sehingga muncullah keluar kata kroco dan curut yang ditujukan kepada ulama tersebut. Padahal ulama adalah mengkhususkan kepada dirinya. Inilah salah komunikasi yang fatal akibat kuping tertutup atau telinga tertutup oleh arogansi, sehingga kebenaran pun tidak masuk. Jadi bagi kita orang-orang NU yang tulen, yang tidak terpapar khilafah Islamiyah, tidak terpapar radikalisme, tidak terpapar kekerasan, tidak terpapar negara Islam atau kekuasaan Islam, maka gaya-gaya arogansi itu tidak cocok. Maka kita terus menyuarakan untuk kebaikan ini, untuk kebaikan para habaib, terutama Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik, agar kembali kepada NU yang sejati, yang santun, yang ramah, yang ngayomi, yang lembut, yang teduh, dan seterusnya. Itu yang kita inginkan. Jadi mudah-mudahan koreksi ini sampai kepada beliau-beliau dan akhirnya mau merubah diri. Al-insan mahallul khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Tidak selalu benar, tidak selalu baik. Pasti ada salahnya, pasti ada tidak baiknya. Nah, yang tidak baik ini kita harus siap-siap dikoreksi. Masalahnya pada Habib Bahar ini, beliau tidak bisa dikoreksi. Semakin dikoreksi, semakin ngamuk, semakin marah, semakin dianggap menghina. Oleh karenanya kita sesama pejuang NU, pejuang kebenaran, pejuang kedamaian, menekan kepada beliau melalui YouTube, melalui Facebook, melalui TikTok, Instagram, semua media sosial, kita saling bekerja sama, bahu-membahu, memberikan peringatan kepada beliau. Alhamdulillah dengan adanya kasus ini, para YouTuber Islam NKRI, NU-NU yang komitmen dengan kedamaian NKRI bersatu padu, saling menguatkan untuk bisa menekan Habib Bahar bin Smith ini agar kembali kepada NU yang semestinya. Demikian, mudah-mudahan para netizen juga bisa memahami bagaimana akhir-akhir ini kita terus menyuarakan koreksi terhadap Habib Bahar bin Smith khususnya, dan Habib-Habib yang tidak sejalan dengan NU pada umumnya. Sekali lagi, relasi atau hubungan NU, Kiai NU dengan Habib itu sudah terjalin harmonis, mesra, dan sangat menghormati, sangat mengagungkan para habaib yang berakhlak mulia sejak dulu. Hanya masa sekaranglah ditemukan keretakan atau hubungan yang memanas antara kiai dan habib tertentu yang diakibatkan dari sikap atau akhlak habib tersebut yang kurang mulia atau kurang baik. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar polemik ini segera selesai dan ada satu pihak yang bisa mengintrospeksi dirinya dan kembali kepada jalan
yang semestinya. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.